Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunida. NPM saya 2123089393. Saya dari lokal 3A non reguler. Di sini saya akan membuat video dengan tema jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Secara definisi, jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya secara bersamaan. Adapun contoh jaringan komputer yang mungkin umum dijumpai adalah pengoperasian warnet. Jaringan komputer atau computer network adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer atau biasa disebut juga dengan komputer network dapat memudahkan pengoperasian antar komputer secara bersamaan. Sebagian dari Anda mungkin sudah tak asing lagi dengan jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut peladan atau server. Desain ini disebut dengan sistem client server, digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Bagaimana cara kerja jaringan komputer? Simpul dan tautan adalah blok bangunan dasar dalam jaringan komputer. Suatu simpul jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data atau DCE seperti modem, hub, atau switch, maupun peralatan terminal data atau DTE seperti dua atau beberapa komputer dan printer. Tautan adalah media pengiriman yang menghubungkan dua simpul. Tautan dapat berbentuk fisik seperti kabel atau fiber optik, atau berupa ruang bebas yang digunakan oleh jaringan nirkabel. Dalam jaringan komputer yang sedang bekerja, simpul akan mengikuti serangkaian aturan atau protokol yang menentukan cara mengirim dan menerima data elektronik melalui tautan tersebut. Arsitektur jaringan komputer menentukan desain dari komponen fisik dan logis ini. Arsitektur jaringan komputer menyediakan spesifikasi untuk komponen fisik jaringan, organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Apa kegunaan jaringan komputer? Jaringan komputer dapat dibuat pertama kali pada akhir tahun 1950-an untuk digunakan di militer dan Departemen Pertahanan. Pada awalnya, jaringan komputer digunakan untuk mentransmisikan data melalui saluran telepon dan memiliki aplikasi saintifik dan komersial yang terbatas. Dengan kehadiran teknologi internet, jaringan komputer menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh korporasi. Solusi jaringan modern memberikan lebih dari sekedar konektivitas. Solusi jaringan menjadi sangat penting bagi transformasi digital dan kesuksesan bisnis saat ini. Kemampuan jaringan yang mendasarinya sudah lebih dapat diprogram, terotomatisasi, dan aman. Bagaimana sih jaringan komputer modern? Yang pertama, mampu beroperasi secara virtual. Infrastruktur jaringan fisik yang mendasarinya dapat dipartisi secara logis untuk membuat banyak jaringan overlay. Di dalam sebuah jaringan komputer overlay, simpul ditautkan secara virtual.
dan data dapat saling ditransmisikan melalui beberapa jalur fisik. Misalnya banyak jaringan berkorporasi yang di-overlay di internet. Yang kedua, berintegrasi pada skala yang besar. Layanan jaringan modern menghubungkan jaringan komputer yang terdistribusi secara fisik. Layanan ini dapat mengoptimisasi fungsi jaringan melalui otomatisasi dan pemantauan untuk membuat jaringan skala besar dengan performa tinggi. Layanan jaringan dapat diskalakan naik dan turun berdasarkan permintaan. Yang ketiga, merespon perubahan kondisi secara cepat. Merespon perubahan kondisi secara cepat, banyak jaringan komputer yang kerjanya ditentukan oleh perangkat lunak. Lalu lintas dapat dirutekan dan dikontrol secara terpusat dengan menggunakan antarmuka digital. Jaringan komputer ini mendukung manajemen lalu lintas virtual. Yang keempat, memberikan keamanan data. Semua solusi jaringan hadir dengan fitur keamanan bawaan seperti enkripsi dan kontrol aksi. Solusi pihak ketiga seperti perangkat lunak antivirus, firewall, dan anti-malware dapat diintegrasikan untuk membuat jaringan menjadi lebih aman. Apa saja sih tipe arsitektur jaringan? Yang pertama, arsitektur client server. Dalam tipe jaringan komputer ini, simpul dapat berupa server atau klien. Simpul server memberikan sumber daya seperti memori, tenaga pemrosesan, atau data ke simpul klien. Simpul server juga dapat mengelola perilaku simpul klien. Klien dapat saling berkomunikasi satu sama lain, tetapi tidak dapat berbagi sumber daya. Misalnya, beberapa perangkat komputer di jaringan konversi menyimpan data dan pengaturan konfigurasi. Perangkat ini merupakan server dalam jaringan tersebut. Klien dapat mengakses data ini dengan membuat permintaan ke mesin server. Yang kedua, arsitektur peer-to-peer. Dalam arsitektur peer-to-peer, komputer yang terhubung memiliki kedudukan dan hak istimewa yang sama. Tidak ada server pusat untuk melakukan koordinasi. Masing-masing perangkat dalam jaringan komputer dapat bertindak baik sebagai klien maupun server. Masing-masing dapat berbagi beberapa sumber dayanya, seperti memori dan tenaga pemrosesan atau processing power dengan seluruh jaringan komputer. Misalnya, beberapa perusahaan menggunakan arsitektur untuk menghost aplikasi yang boros memori, seperti rendering grafis 3D di beberapa perangkat digital. Apa itu topologi jaringan? Susunan simpul dan tautan disebut sebagai topologi jaringan. Simpul dapat dikonfigurasikan dengan berbagai cara. Untuk mendapatkan hasil yang berbeda, beberapa tipe jaringan antara lain. Yang pertama, topologi bus. Masing-masing simpul ditautkan hanya ke satu simpul lainnya. Transmisi data dalam koneksi jaringan terjadi secara satu arah. Yang kedua, topologi cincin atau ring. Masing-masing simpul ditautkan ke dua simpul lainnya sehingga membentuk cincin data dan mengalir secara dua arah. Namun satu kesimpul dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Yang ketiga, topologi bintang atau star. Simpul server pusat ditautkan ke beberapa perangkat jaringan klien. Topologi ini memiliki performa yang lebih baik karena data tidak mengalir melewati masing-masing simpul. Topologi ini juga lebih reliable. Yang keempat,
topologi jala atau mesh, masing-masing simpul terhubung ke banyak simpul lain. Dalam topologi jala penuh, masing-masing simpul terhubung ke semua simpul lainnya di dalam jaringan. Apa saja tipe jaringan komputer korporasi? Yang pertama, jaringan area lokal atau LAN. LAN merupakan sistem yang saling terhubung yang terbatas pada umumnya dan geografinya. Pada umumnya, LAN menghubungkan komputer dan perangkat dalam satu kantor atau gedung. Jaringan ini digunakan oleh perusahaan kecil atau jaringan pengujian untuk pembuatan prototipe berskala kecil. Yang kedua, jaringan area luas atau WAN. Jaringan korporasi yang mencakup gedung, kota, dan bahkan negara disebut sebagai jaringan area luas atau WAN. Jaringan area lokal digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan lebih tinggi dalam jarak dekat. Sedangkan WAN digunakan untuk komunikasi jarak jauh yang aman dan dapat diandalkan. SD-WAN atau WAN yang ditentukan oleh perangkat lunak adalah arsitektur WAN yang dikontrol oleh teknologi perangkat lunak. SD-WAN menawarkan layanan konektivitas yang lebih fleksibel dan dapat diandalkan, yang dapat dikontrol pada tingkat aplikasi tanpa menurunkan keamanan dan kualitas layanan. Yang ketiga, jaringan penyedia layanan. Jaringan penyedia layanan memungkinkan pelanggan untuk menyewakan kapasitas dan fungsionalitas jaringan dari penyedia. Penyedia layanan jaringan dapat terdiri atas perusahaan telekomunikasi, operator data, penyedia komunikasi nirkabel, penyedia layanan internet, dan operator televisi kabel yang menawarkan akses internet berkecepatan tinggi. Yang keempat, jaringan cloud. Secara konsep, jaringan cloud mirip dengan WAN yang infrastrukturnya disediakan dengan layanan berbasis cloud. Beberapa atau semua kemampuan dan sumber daya jaringan organisasi di-host dalam sebuah platform cloud publik atau privat dan disediakan sesuai permintaan. Sumber daya jaringan ini dapat termasuk router virtual, firewall, bandwidth, dan perangkat lunak manajemen. Jaringan beserta alat dan fungsi lain yang dibutuhkan. Jenis perangkat keras jaringan komputer dan fungsinya. Yang pertama, modem. Modulator demodulator atau sering disebut dengan modem merupakan sebuah perangkat yang dapat menghubungkan komputer ke jaringan internet. Perangkat ini memiliki fungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Yang kedua, kabel jaringan. Kabel jaringan di mana merupakan sebuah peralatan yang memiliki fungsi sebagai media penghubung bagi antara satu komputer dengan komputer lain atau dari komputer ke perangkat jaringan lainnya. Yang ketiga, Network Interface Card atau NIC. Perangkat keras jaringan komputer jenis satu ini sering dikenal dengan istilah Ethernet Card atau istilah populer lainnya yaitu LAN Card. Network Interface Card merupakan sebuah kartu jaringan yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar komputer dengan jaringan. Yang keempat, komputer server. Komputer server akan menjadi perangkat keras jaringan yang paling penting pada internet. Untuk fungsi server ini menjadi pusat pada semua jaringan dan di dalam server inilah semua data penting akan tersimpan. Yang kelima, komputer klien. Klien di sini memiliki arti sebagai komputer pengguna, sehingga klien ini ialah orang-orang yang dapat mengakses data pada server melalui jaringan internet. Jumlah klien biasanya akan terdiri dari komputer yang telah terhubung jaringan internet dengan server yang sama. Yang keenam, hub.
Hub merupakan perangkat yang digunakan untuk menyatukan antara kabel network dari setiap server, workstation, atau perangkat lainnya. Biasanya perangkat keras jaringan jenis ini digunakan untuk membuat topologi bintang, di mana kabel twisted pair datang dari workstation yang masuk ke hub. Yang ketujuh, konektor. Konektor merupakan alat yang dapat menghubungkan antara kabel dengan network adapter. Yang kedelapan, switch. Untuk fungsi dari switch ini hampir sama dengan hub, tetapi cara kerjanya akan sedikit lebih rumit. Dibandingkan dengan hub, switch sendiri bukan hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, namun juga memproses informasi di lapisan pada data link. Yang kesembilan, router. Fungsi utama dari sebuah router ialah sebagai perangkat pada jaringan komputer yang digunakan untuk menjadi penghubung antara perangkat dengan network. Router akan menentukan jalur mana yang baik untuk dilewati pada paket data sehingga data yang disampaikan akan sampai ke tujuan. Yang ke-10, repeater. Fungsi dari repeater ini untuk dapat memperkuat sinyal, di mana caranya ialah dengan menerima sinyal yang berasal dari suatu segmen jaringan, lalu setelah itu memancarkan kembali kekuatan sinyal dengan sinyal asli ke segmen kabel lainnya. Yang ke-11, bridge. Fungsi dari bridge ini sama dengan fungsi dari repeater, namun bridge akan lebih fleksibel serta lebih cerdas dibandingkan dengan repeater. Bridge ini dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan sebuah metode transmisi yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.